yang kami embah. Sepakat kawan-kawan? Dan digerakkan kali ini kita secara teman-teman dari SEMI, kemudian teman-teman dari GMNI Kota Bekasi, teman-teman Forkim, yang gajinya sudah tidak dibayar lebih dari 5 bulan, itu harus dibayar. Di lapangan kejadian dan anak di Kota Bekasi. Kemudian ada juga 2 poin. Yang pertama adalah berikan selaku wakil rakyat DPRD mengeluarkan hak interpelasinya untuk segera memecat Raden Gani Muhammad yang selama 8 bulan kepemimpinannya tidak memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Betul tidak teman-teman? Betul. Makanya kita di sini sepakat sama-sama teman-teman mendorong DPRD Kota Bekasi untuk membuat hak interpelasinya segera mencopot Raden Gani Muhammad untuk digantikan ya sama siapa yang mampu memimpin Kota Bekasi, gitu Pak. Dari perwakilan kami Kota Bekasi, kita menyambung yang taruh sabar. Sebagai komisi satu membidangin aparatus itu negara, pantas nggak sih? Saat PJ melihat terjadinya rotasi ini, PJ Wali Kota Bekasi dicopot gimana Pak? artinya sebelum sampai ke sana kita mempelajari tuntutan-tuntutan teman-teman mahasiswa. Pertama terkait PHL yang kita sama tahu 5 bulan belum menerima bayaran gaji. Jadi kami secara sikap mengatakan bahwa sebenarnya PHL itu kalau dari sisi anggaran sudah ada, hanya memang karena kepala dinasnya berganti sehingga hari ini alas dasar hukum untuk membayar mereka sedang dicari. Karena kita perlu tahu juga apa dasar kepala dinas pada saat itu pengangkatannya seperti apa, sehingga mekanisme pembayaran juga harus kita sesuaikan. Jadi secara prinsip ini sesuatu yang harus segera diselesaikan. Itu pertama. Kedua, terkait PPDB online. Kita tahu memang wajib belajar 12 tahun itu adalah perintah dari pemerintah. Sehingga boleh dipastikan pemerintah juga lah yang harus berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikannya. Nah, kalau faktanya hari ini pemerintah itu tidak sanggup menyediakan fasilitas pendidikan yang baik, ya tentu pemerintah harus mencari solusi. Setidaknya warga Bekasi yang ingin bersekolah di negeri yang notabene tidak mampu itu harus menjadi prioritas. Jadi tidak ada lagi warga yang ingin bersekolah hanya karena tidak keterima di negeri mereka menjadi menganggur. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi di Bekasi. Dan lagi-lagi di DPRD itu menjadi konsentrasi kita khususnya di Komisi 4, dan kemarin kami juga menyanggupi untuk menyelesaikan persoalan PPDB ini. Selanjutnya kemarin berbicara juga tentang maraknya peredaran obat-obatan keras. Itu memang kalau sudah bicara narasi hukum pidana apalagi itu kepolisian setempat, Polres Metro Bekasi itu harusnya memang mengambil alih peranan ini. Hanya kami juga nanti melalui komisi terkait akan memberikan rekomendasi kepada Polres untuk segera mengambil sikap yang segera demi menjamin ketenangan masyarakat di Kota Bekasi. Kemarin membuat kunjungan ke Komisi 1 dan bercerita bahwa ternyata kantor tempat mereka bekerja pun sudah harus pindah karena gedung yang tempat mereka tempati katanya mau direnovasi. Nah, pemerintah juga harus sigap dalam hal ini. Jadi siapkan tempat representatif juga buat teman-teman KPAI, dan ternyata teman-teman KPAI juga itu
belum mendapatkan bayaran. Nah, jadi ini kan sebenarnya persoalan yang harus diselesaikan agar mereka juga pada saat bekerja secara tupoksi juga bisa lebih maksimal kan gitu. Nah, di sisi lain ya pemerintah mahasiswa juga kemarin kan menyikapi soal bagaimana PJ dalam 8 bulan ini berada di Kota Bekasi ini seperti belum berimbas positif. Apalagi kemarin PJ juga tidak atau kurang transparan terhadap kami Komisi 1 terkait rotasi dan mutasi. Jadi bukan kami membatasi fungsi PJ, namun sebaliknya kami ingin juga berfungsi seperti semestinya. Pada saat mitra itu ada di Komisi 1, apapun yang PJ mau lakukan, setidaknya libatkan kami dalam hal diskusi. Keputusan ya silakan ambil keputusan karena memang tupoksinya ada di kepala daerah. Tapi pertimbangan, diskusi, persoalan Kota Bekasi, saya rasa teman-teman dewan lah yang paling tahu semuanya. Karena biar bagaimanapun semua masyarakat, semua aduan, semua persoalan datangnya memang ke lembaga DPR. Jadi sudah ideal kalau PJ Wali Kota melakukan diskusi dengan kami ini di DPRD sesuai dengan komisi masing-masing. Nah, Bang, itu kan nggak terjalin, Bang, komunikasi itu, terus banyak tuntutan juga agar PJ ini minta dicopot atau sebagainya. Oke. Artinya langkah teman-teman di DPR Dewan. Karena kami juga kemarin sudah menyatakan sikap di depan teman-teman mahasiswa, menyanggupi dan menyetujui 10 keinginan mereka, maka idealnya kita kasih kesempatan untuk bagaimana PJ menjawab 10 yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa. Ini yang bisa menjadi landasan apakah kita bisa merekomendasikan untuk katakan mengganti, atau ternyata PJ bisa menjawab semua keinginan dari teman-teman mahasiswa. Karena semua tuntutan ini kan harus diselesaikan. Yang menyelesaikan juga kepala daerah. Artinya kalau hari ini kepala daerah kita kasih tenggat waktu dan ternyata tidak bisa menyelesaikan, ini bisa menjadi dasar rekomendasi juga. Artinya ada peluang lah ya kan untuk ya langkah-langkah dari teman-teman DPR ya kan Dewan. Iya, jadinya sikap kita ini kan bergulir. Karena sesuatu yang tidak terduga kemarin ternyata demo teman-teman mahasiswa itu berbarengan pada saat kita lagi sebelum paripurna, bahkan kita khusus memanggil PJ. Paginya kan kita diskusi dengan KPU dulu kan, KPU Bawaslu. Nah, sebelum paripurna memang kita diskusi dengan PJ, hanya memang persoalan-persoalan spesifik seperti BPDB dan rotasi mutasi. Ini di saat yang bersamaan mahasiswa mendapatkan tuntutan juga terkait PHL, obat-obatan keras dan perlindungan anak dan wanita. Ya sekalian kami sampaikan di paripurna itu kepada PJ, dan ini menjadi perhatian khusus buat PJ. Oke. Terus untuk itunya Bang, kan ada desakan untuk segera interpelasi ya kan? Ya. Iya, artinya apakah itu memang perlu terus itu kan emang menjadi sebuah kebutuhan untuk melakukan langkah-langkah itu gimana? Artinya karena teman-teman mahasiswa ini datang dengan 10 tuntutan yang ada, tentu bijaknya kita lihat apakah PJ merespon secara baik 10 tuntutan itu, sehingga ini bisa menjadi barometer untuk langkah kita selanjutnya. Muhammad sebagai PJ Wali Kota Bekasi, betul tidak teman-teman? Hanya itu permintaan kita, Bang. Ini hak angket tuntutan dari masa aksi untuk segera mencopot PJ Wali Kota Bekasi. Dari beberapa tuntutan teman-teman, Raden Ghani Muhammad tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat Kota Bekasi. 8
Satpol PP dan TNI, Mas Aksi dan teman-teman, di sini tujuan kita hanya satu, meminta DPRD mengeluarkan hak itu. Jika tidak, harus cek. Saya minta kepada aparat keamanan, haram hukumnya untuk menyentuh masa aksi, sebab hari ini berdirinya kita instalasi politik. Maka mobil bapak mundur terus. Woi, tidak ada yang menyentuh masa aksi. Maju terus mobil bapak, maju terus, Mas. Mas aksi terus. Mas aksi langsung ke depan. Yo, mobil bapak terus. Terus mobil bapak. Cek, masa aksi satu komando, masa aksi satu komando, teman-teman satu komando, masa aksi. Kepala masa aksi, satu komando. Untuk masa aksi, saya tidak mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tenang, masa aksi tenang, satu komando. Jangan. Woi, aman woi. Udah aman. Aman bang, abang kepolisian aman. Itu masa aksi kita. Abang kepolisian itu aman. Itu masa aksi kita. Bang, aman bang. Aman. Saliman dulu, saliman dulu. Oke. Kita menjamin. Bapak. Kami pastikan itu akan hancur berkeping-keping. Hanya bisa Tuhan yang membalas. Hukum karma berjalan, kawan-kawan. Hukum itu berkuih, itu ada, kawan-kawan. Bukan saat ini, kawan-kawan. Teman-teman dari bawah kepolisian mungkin bisa menyambungkan apa yang diharapkan dari masa aksi ke dalam. Bapak Dewan, bisa didengar suara saya? Lebih enak kita diskusi di dalam. Kita tidak akan keselamatan dan keamanan di dalam. Saya yang menjamin keamanan dan keselamatan di dalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.